Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini adalah untuk SMP kelas 7 yang akan membicarakan bab tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Untuk bab ini insya Allah akan kita bagi menjadi 4 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bicarakan tentang bagian D, berita gembira dari kota Yathrib. Baiklah, langsung saja kita akan bicarakan pembahasan kita untuk kali ini. Yang pertama adalah awalnya pada tahun 620 Miladiyah atau Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yathrib atau sekarang disebut dengan Madinah dari kabilah Hajrat yang berziarah ke Makkah. Dalam pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam, dan mereka pun alhamdulillah menyambut baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam ini kepada masyarakat Yathrib lainnya. Jadi ketika mereka pulang ke kampung halamannya atau ke kota Yathrib atau Madinah, mereka pun memberitahukan hal itu kepada masyarakatnya. Dan itu suatu keuntungan bagi perjuangan dakwah Rasulullah di kota Yathrib. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yathrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Jadi mereka melakukan perjanjian di tempat yang namanya adalah Aqabah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. Dan kami tidak akan memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Jadi mereka pun datang lagi orang Yathrib dan mereka pun ingin mengadakan perjanjian yang kedua sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW agar berhijrah ke Yathrib. Perjanjian Aqabah II diikuti oleh 75 orang Yathrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dan ini tentu saja sesuatu yang menggembirakan bagi perjuangan Rasulullah. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapat kesempatan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yathrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib dengan sembunyi-sembunyi. Karena Rasulullah sudah melihat bahwa Yathrib ini merupakan sesuatu yang dapat mengembang atau dapat Islam berkembang di Yathrib. Oleh karena itu memunculkan suatu harapan bagi perjuangan dakwah Rasulullah, dan Rasulullah akan mengembangkan Islam di Yathrib. Untuk memperkuat itu, Nabi pun menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi ke kota Yathrib.
Sementara Nabi Muhammad SAW masih bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Sengaja Nabi belum hijrah supaya jangan menimbulkan kecurigaan bagi kaum kafir Quraisy. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya rencana Nabi itu tercium juga oleh kaum kafir Quraisy, dan mereka pun mendengar bahwa Nabi pun akan berhijrah ke Madinah. Dan mereka tidak suka hal itu terjadi karena takut nanti Islam berkembang pesat di Madinah. Oleh karena itu mereka akan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka pun akhirnya mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir Nabi akan melarikan diri. Pada suatu malam itu pula Nabi SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Dan Nabi Muhammad pun mengetahui rencana pembunuhan itu yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap diri beliau, karena Allah telah memberitahukan kepada beliau lewat malaikat Jibril tentang rencana itu. Oleh karena itu maka Nabi menyuruh membuat taktik supaya tempat tidur Nabi ditempati oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga ketika orang kafir ini mengintip melihat ke dalam rumah, mereka akan melihat bahwa seolah-olah Rasulullah masih berbaring di tempat tidurnya, padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumah dengan selamat. Mereka yang menjaga rumah Nabi itu tidak mengetahui Nabi keluar dari rumah karena mereka semuanya pada tertidur, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Nabi SAW berhasil keluar dari rumah tersebut. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi dengan penuh nafsu untuk membunuhnya. Ketika Nabi sudah keluar, baru mereka terbangun dari tidurnya. Mereka terkejut, terbangun dari tidurnya, dan mereka pun tersadar akan rencananya. Lalu mereka masuk untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapati Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka terbangun, padahal mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW ada di rumah itu, tapi ketika mereka mengepung, mereka ditidurkan oleh Allah. Pas terbangun atau waktu terbangun, mereka sadar dengan rencananya ingin membunuh Nabi SAW. Ketika mereka masuk, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah tidak berada lagi di tempat tersebut. Yang ada adalah Ali bin Abi Thalib, dan itu adalah merupakan kekuasaan Allah untuk melindungi hambanya atau Nabi Muhammad SAW.